Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan belajar tentang kimia unsur, materi kimia berikutnya. Sekarang perhatikan video yang akan saya berikan, PowerPoint yang akan saya berikan. Ya, bab berikutnya yang kita akan pelajari yaitu tentang kimia unsur. Adapun kimia unsur yang akan kita pelajari, pertama yaitu tentang gas mulia, yang kedua tentang senyawa alkali, dan alkali tanah. Adapun seperti yang kalian sudah ketahui, gas mulia itu adalah golongan yang berada pada 8A. Alkali itu adalah golongan 1A, alkali tanah itu adalah golongan 2A. Ini adalah uji nyala yang pada unsur golongan 2A. Ya, ini magnesium. Kamu perhatikan nanti suatu senyawa magnesium jika dibakar dia akan mengalami perubahan warna. Lihat, perhatikan perubahan warna yang terjadi pada magnesium. Berikutnya ini adalah pada kalsium, ya, perubahan warnanya. Di sini ada warna ke merah ke orange. Lalu ini strontium, perhatikan warnanya. Ya, ini uji nyala juga. Karena kita terbatas kegiatannya di PJJ, maka untuk uji nyala cukup kalian perhatikan nyala dari senyawa tersebut. Nah, ini adalah senyawa dari barium, dia warnanya hijau. Ya, perhatikan di sini, ya dia warnanya hijau. Ini adalah uji nyala untuk senyawa golongan 2A. Nah, kalau ini itu adalah cahaya atau warna pada gas mulia. Gas mulia seperti kalian sudah ketahui itu adalah unsur helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Ya, ini ada warna-warnanya, makanya nanti ini biasanya dipakai untuk gas pengisi gas lampu, ya, warna-warni karena dia. Oke, kita masuk bahasan berikutnya yaitu gas mulia. Apa itu gas mulia? Gas mulia itu adalah suatu unsur yang mempunyai golongan yang berakhir pada NS2 2P6. Konfigurasi tersebut merupakan konfigurasi yang stabil. Kenapa dia stabil? Karena semua elektron pada subkulitnya sudah berpasangan. Nah, ciri lain dari gas mulia mempunyai energi ionisasi yang tinggi. Karena itu dia sukar untuk membentuk ion yang bermuatan positif. Jadi semakin tinggi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk membentuk suatu ion. Nah, ini karena dia tinggi maka gas mulia itu sukar membentuk ion positif atau dia sukar bereaksi. Lalu yang kedua, dia juga afinitasnya rendah. Jadi dia selain dia tidak bisa membentuk atau sukar membentuk ion positif, dia juga sukar untuk membuat ion negatif. Sehingga nanti dia bersifat stabil karena semua subkulitnya sudah berpasangan. Sifat fisik gas mulia, perhatikan di sini. Ini adalah sifat fisiknya. Nomor atomnya ini mayoritas dari kalian sudah hafal karena nanti untuk belajar konfigurasi kita sudah harus tahu tentang berapa sih jumlah elektron atau nomor atom pada gas mulia untuk memudahkan kita menyikat konfigurasi elektron dengan memakai nomor atom gas mulia. Lalu perhatikan elektron valensinya semuanya berjumlah 8 kecuali yang helium berjumlah 2. Maka nanti untuk pelajaran kelas 10 ketika ikatan kimia ini adalah tioroduplet, ini adalah teraoktet. Lalu ada jari-jari atomnya itu semakin dia ke bawah dia semakin membesar. Lalu titik leleh dan titik didihnya yang juga demikian, semakin ke bawah dia semakin membesar. Energi ionisasinya tadi sudah kita pelajari, ya, energi ionisasinya dia sukar untuk membentuk ion, tapi dia mempunyai harga dari atas ke bawah dia semakin mengecil, ya. Atau kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah sifat fisik dari gas mulia. Nah, ini kenapa gas mulia itu memiliki wujud gasnya bentuknya monoatomik. Biasanya waktu
penjelasan saya sebelumnya di kelas dikatakan unsur-unsur yang dalam bentuk gas pada umumnya dia membentuk diatomik, misalnya O2, ada Cl2, ada H2, ya itu maksudnya diatomik. Tapi khusus untuk gas mulia, walaupun dia bentuknya gas, nih, tapi dia monoatomik. Kenapa? Karena dia mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah. Selanjutnya, nah ini senyawaan gas mulia. Awal tadi kita sudah tahu gas mulia itu mempunyai karakteristik yang susah untuk membentuk ion positif maupun ion negatif, sehingga dia susah untuk membentuk senyawa. Tapi di sini dikatakan susah ya, di susah itu berarti dia tidak menutup kemungkinan dia sudah bisa bereaksi. Nah, kalaupun dia bereaksi, dia bisa membentuk reaksi dengan senyawa ini. Dengan membentuk senyawa ini namanya ion kompleks, ya. Jadi dia gas mulia itu bisa atau sulit bisa bereaksi walaupun sulit. Nah, dia bisa bereaksi nanti bentuknya adalah contohnya di sini pakai senyawa kompleks. Mungkin di slide di pertemuan berikutnya saya jelaskan apa sih senyawa kompleks, ya. Apa manfaatnya dari gas mulia? Tadi ketika kalian sudah lihat slide sebelumnya itu warna gas mulia itu warna-warni sehingga ada yang bisa dipakai untuk pengisi tabung gas sehingga nanti kalau lampunya lampu yang ada warna ungu segala macam itu kemungkinan pakainya gas mulia. Ya, lebih spesifik lagi itu diperhatikan di sini helium itu pengisi balon gas, kalian sudah tahu lah karena dia cukup ringan, maka dia bisa dipakai untuk menerbangkan balon itu biasa mainan. Terus kalau neon, nah ini yang bisa memberikan warna ya untuk mengisi lampu karena dia ketika dimasukkan ke dalam tabung itu dia warnanya merah terang bagus untuk penerangan. Lalu kalau argon itu untuk mengelas logam. Kripto dan xenon, nah ini juga sama seperti neon ya untuk lampu iklan karena tadi memberikan warna yang berwarna-warni. Nah, ini campuran kalau dimix dengan xenon, dengan argon, lalu ada fluor di sini, dia bisa menghasilkan lampu emisi yang menghasilkan sinar laser. Ini adalah pemanfaatan gas mulia pada segi industri. Lanjut ke sini itu adalah kita belajar tentang sifat dari senyawa alkali tanah. Dia itu adalah golongan 2A. Bisa kita lihat dari konfigurasinya. Ya, ini adalah bentuk konfigurasi yang berdasarkan gas mulia. Ya, jadi disingkat kita tahu tadi sebelumnya helium itu jumlah atomnya 2, maka kalau ditambahin di sini ya berarti berilium itu nomor atomnya 4, kalau neon itu adalah 10, tambah 2 di sini adalah 12, argon itu adalah 18 ya, 18 tambah 2, 20 dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari konfigurasi elektron untuk golongan alkali tanah atau golongan 2A. Perhatikan di sini, dia subkulitnya posisinya di S dengan jumlah elektron valensinya sebesar 2. Diingat lagi unsurnya apa aja. Be itu berilium, Mg itu adalah magnesium, Ca itu adalah kalsium, Sr itu adalah strontium, Ba itu adalah barium, Ra itu adalah radon. Ya, lanjut berikutnya alkali tanah. Nah, ini tadi yang saya sudah sebutkan unsur-unsur pada golongan alkali ada apa aja? Ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Apa sifatnya? Berdasarkan tadi konfigurasi yang saya sudah berikan di awal, dia itu biloxnya adalah positif 2. Biasanya terdapat di dalam air laut maupun mineral batuan dalam bentuk senyawa. Ini juga tadi sudah saya sebutkan, posisinya itu adalah golongan 2A. Ciri lain dari golongan alkali tanah bisa membentuk basah ketika dia bereaksi dengan air, misal itu
BA ketemu air, dilarutkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi BaOH 2 kali, namun dia basahnya lebih lemah daripada logam alkali. Jadi misalkan, jadi ciri untuk alkali dan alkali tanah itu ketika dia bereaksi dengan air, itu akan membentuk suatu senyawa basah. Tapi kekuatan basahnya itu lebih pada golongan alkali, misalnya NaOH sama BaOH. Ya maka yang lebih basah berarti yang Na. Kenapa? Karena Na itu adalah golongan alkali. Kalau Ba itu golongan alkali tanah. Ya, itu biasanya nanti kalau kita belajar di elektrolit kuat atau lemah. Ya, atau sifat dari asam atau basah. Bentuk unsur alkali tanah, perhatikan di sini bentuk dari alkali dan alkali tanah itu termasuk senyawa yang wujudnya logam. Ya, bisa kalian perhatikan di slide berikutnya ini. Nah, ini bentuknya logam. Logam itu kan padatan berarti ya. Warnanya dia seperti abu-abu seperti ini. Ini adalah bentuk dari berilium. Lalu magnesium. Bentuknya seperti ini, padatan, dia logam. Ini kalsium. Lalu strontium. Dan ini adalah barium, hampir sama warnanya, silver, keperakan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari senyawa golongan alkali tanah atau golongan 2A. Di mana tadi berdasarkan tanggal periodik sekali lagi dia termasuk logam. Slide berikutnya kecepatan. Nah, ini sifat kimianya kita lihat dari golongan 2A, nih berilium dan seterusnya sampai radium. Dilihat dari sifat periodiknya, jari-jarinya di atas ke bawah dia semakin membesar, lalu daya reduksinya dia meningkat, ionisasinya itu berkurang, dan keelektronegatifannya berkurang. Ini adalah sifat dari golongan 2A atau golongan alkali tanah. Cepat lagi ini. Ini kelarutan dan pengendapan pada senyawa alkali tanah. Yang membedakan senyawa alkali dan alkali tanah salah satunya itu adalah kelarutannya. Jadi dia ketika dua senyawa ini dilarutkan lalu dilihat siapa sih yang mana alkali ya mana alkali tanah. Nah, kalau dia dilarutkan ke dalam air, maka yang mudah larut dalam air itu adalah alkali. Ya, jadi salah satu sifatnya pertama ketika dia kedua senyawa ini dilarutkan ke dalam air dan yang lebih mudah larut dalam air itu adalah senyawa alkali. Sedangkan kalau alkali tanah itu sukar. Ya. Apa sih artinya kelarutan? Jika suatu zat itu semakin mudah terlarut di dalam air, maka semakin banyak zat yang terionisasi. Jadi misalkan NaOH ketika dia dilarut ke Na ketika direaksikan dengan air akan berubah menjadi NaOH dan ketika dia bereaksi dengan air tadi dia akan kemungkinan terionisasi lagi menjadi Na+ dan OH- sehingga nanti lebih banyak ion OH- yang dihasilkan, maka sifat basanya semakin kuat. Itu berhubungan tadi dengan slide yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga. Salah satu ciri dari alkali tanah itu dia bisa membentuk senyawa basah tapi lebih lemah dibandingkan yang NaOH karena dia jumlah OH yang terionisasi itu jauh lebih sedikit. Ya, ini juga berkaitan dengan konsep asam basah ya, dengan konsep elektrolit kuat atau lemah. Jadi kalau elektrolit kuat itu adalah dia bisa senyawa tersebut itu bisa terurai menjadi ion. Kalau jumlah ion yang terurainya itu banyak, maka dan mendekati angka 1 ya atau 1, maka dia termasuk elektrolit kuat. Ya kan, kalau dari uji elektrolit itu bisa menyebabkan lampu menyala gitu kan, pelajaran kelas 10. Kalau yang basah lemah ya contohnya di sini salah satunya adalah golongan alkali tanah, dia bisa terurai menjadi ion tapi jumlah OH-nya itu sedikit, masih ada yang dalam bentuk senyawa. Jadi kalau kita dihubungkan dengan larutan elektrolit, dia bukan termasuk larutan elektrolit yang kuat ya, termasuk kategorinya elektrolit lemah.
Nah, nanti kalau elektrolit lemah, kalau kita ingat lagi pelajaran kelas 10, eh kalau dari uji nyala lampu dia warnanya redup atau dia bahkan tidak ada nyala tapi ada gelembungnya. Ya kan, diingat lagi pelajaran kelas 10-nya. Ya, ini sangat ngaruh karena kita ingin apa? Terutama sekali kembali lagi kita mempelajari untuk alkali tanah ya. Lanjut, kalau itu datang kelarutan, nah ini adalah pengendapan. Ini teorinya berkaitan dengan pelajaran kelas 11 yaitu KSP. Pengendapan ini yang kita perhatikan adalah logam-logam alkali tanah yang tadi Mg, Ca, Sr sama Ba. Ini ketika dia dimasukkan ke dalam reaksi dengan direaksikan jadi Mg ketika direaksikan dengan natrium sulfat itu dia tidak ada endapan. Terus kecuali ketika di sini dia baru ada endapan yang warnanya putih. Lalu di sini Ca direaksikan dengan natrium sulfat, ada endapan tipis, ini juga tipis, yang ada endapan putihnya ketika dia ketemu sama karbonat menjadi CaCO3 ya kan? Dia akan membentuk CaCO3 di sini. Jadi yang diambil adalah yang ininya nih, anionnya yang CO3. Berarti nanti Ca ketemu sama CO3 dapatnya ini. Ca ketemu OH, CaOH 2 kali, seperti itu ya. Ini adalah hasil dari pengendapan. Jadi mempunyai spesifik tersendiri untuk yang logam alkali tanah. Lalu berikutnya masuk ke alkali ya, alkali atau golongan 1A. Anggotanya itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dengan fransium. Ini hidrogen tidak termasuk di sini karena kita bicaranya adalah logam. Hidrogen itu termasuk golongan 1A tapi dia wujudnya non logam. Makanya kita tidak masukkan di materi yang ini karena kita spesifik di sini adalah membicarakan tentang alkali yang wujudnya adalah logam. Khusus untuk hidrogen tidak kita masukkan ya, nah ya. Lanjut. Nah, perhatikan di sini videonya. Ini adalah bentuk dari beberapa dari logam golongan 1A. Ya, perhatikan di sini, dia itu sangat mudah dipotong. Jadi anggapan kalian yang namanya logam itu susah untuk susah untuk dibentuk, bentuknya perlu suhu yang tinggi, ya itu adalah logam yang untuk golongan transisi. Tapi untuk golongan 1A, untuk golongan 2A, terutama di sini kita bicaranya adalah golongan 1A. Itu dia sangat mudah untuk dipotong, ya. Lihat ini. Ini sangat mudah dia dipotong. Jadi dia logam tapi dia mudah. Oke, perhatikan lagi. Nah, ini ketika bereaksi dengan air. Ketika dia bereaksi dengan air, dia sangat reaktif. Tuh, sangat reaktif sampai nanti bisa timbul percikan api. Di slide berikutnya. Nah, ini slide berikutnya. Ya, tuh, lihat. Dia timbul percikan api. Jadi golongan 1A itu adalah suatu unsur yang mempunyai kereaktifan yang tinggi, sangat mudah bereaksi sampai menimbulkan ini energi. Ya. Lalu kenapa bisa berwarna-warni ini? Nah, berwarna-warni ini maksudnya itu dia dikasih indikator. Jadi kan Na, misalkan ini kita anggap aja Na ya. Logam natrium ketika kita celupkan atau kita larutkan ke dalam air, dia akan berubah menjadi NaOH. Nah, ini pakai indikator itu maksudnya untuk mengetahui dia sudah berubah menjadi senyawa basah. Jadi logam natrium ketika larut dalam air menjadi NaOH. Nah, ciri arrhenius itu kalau ada ion OH itu berarti dia adalah basah. Nah, ini pakai indikator. Kalau nggak pakai indikator warnanya putih. Nah, ya ini cuma dikasih warna indikator. Ini untuk percobaan ini untuk memperjelas kalau golongan 1A itu umumnya dia sangat reaktif. Beda dengan yang golongan gas mulia. Kalau gas mulia itu dia reaktif, ya, sukar bereaksi. Kalaupun bereaksi dia bentuknya senyawa kompleks. Kalau ini sangat-sangat mudah. Tadi sekali lagi videonya ciri dari natrium, kalium, dan seterusnya dia itu mudah dipotong, mudah bereaksi dengan air, membentuk basah kuat.
Lalu, apa sih manfaatnya alkali pada industri? Banyak, banyak sekali. Contohnya di sini kalau dia bereaksi dengan oksida, dengan oksigen, itu bisa membentuk superoksida. Ini bisa pakai untuk tabung penyelam dan seterusnya. Kalau hidroksida berarti yang OH tadi. Nah, soda kaustik eh, natrium itu adalah nama ilmiahnya. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya ngomongnya sodium. Jadi ada istilahnya soda. Jadi bukan minuman bersoda beda lagi dia, ya. Dia bisa dimanfaatkan bagi industri. Nah, ini kan mengendalikan keasaman karena dia sifatnya adalah basa. Jadi kalau misalnya kita contohnya itu kalau pada tanah ya, kalau kimia lingkungan itu kita membicarakan kimia tanah, tanah itu kan diperlukan dengan kondisi yang pH tanah itu diatur untuk menumbuhkan tanaman. Nah, misalkan tanahnya itu terlalu asam, maka nanti diberilah senyawa yang sifatnya basah. Pada umumnya beberapa senyawa itu senyawa pupuk itu adalah pupuk yang sifatnya basah. Jadi dia supaya menjaga keasaman dari ini apa sih dari tanah. Nah, ini bisa juga untuk yang bubur kertas. Nah, ini nih kalau rumah kalian mampet saluran pembuangnya itu bisa pakai ini natrium hidroksida. Kalau di pasaran ngomongnya soda api. Jadi kalau misalnya kamu tersumbat nih salurannya penanganan yang awal itu kalian pergi ke pasar ke toko bangunan itu beli soda api, nanti soda apinya tuh langsung dimasukkan ke lubang itu nanti dikasih air ya. Nah, kan dia itu tadi kan dia reaktif ya. Reaktif itu langsung langsung bereaksi kalau ketemu air langsung brrrr gitu kan. Penuh percikan api kan tadi ya, tapi karena mungkin di bawah itu jadi apinya masih terkendali dan itu kan airnya terus-menerus. Jadi yang misalnya ada saluran pembuangan itu ada sampah-sampah lemak atau minyak gitu kan tuh menggumpal tuh. Ya karena kalau kan pipa pembuangan tuh posisinya di bawah suhunya rendah gitu kan di bawah berarti suhunya rendah. Kalau bentuknya minyak atau lemak tadi kan lama kelamaan dia akan mengendap ya kan. Jadi untuk melancarkannya itu kan butuh pendorong istilahnya gitu kan. Makanya tadi natrium hidroksida atau di pasaran kita ngomongnya soda api itu dia menimbulkan panas. Jadi yang tadinya bentuk lemak itu akan cepat mencair kan tadi kan menimbulkan api gitu kan mencair langsung mudah. Nah itu kalau kondisinya kotorannya nggak terlalu ini ya lemak yang mengendapnya tidak terlalu banyak makanya dirutinin aja untuk menjaga saluran daripada kamu bongkar lagi rumahnya kan dibongkar biayanya juga cukup mahal gitu kan jadi kalau dirutinin aja sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu saluran pembuangan itu dikasih soda api gitu. Lalu berikutnya ini halida. Nah ini untuk halium dapat di mana sih? Dari penguapan air laut. Jadi air laut itu bukan hanya garam. Selama ini yang kita belajar garam dapur itu adalah NaCl. Berasal dari mana garam dapur? Itu berasal dari air laut yang diuapkan gitu kan ya. Nah ternyata di sini selain NaCl ada juga untuk senyawa halida NaK gitu kan ya. Jadi di air laut itu bukan hanya Na banyak komponennya. Lalu berikutnya, nah ini untuk kalau digabung sama soda abu atau soda kaustik atau soda api atau NaOH, dia itu bisa untuk bahan baku pembuatan kaca atau gelas. Sulfat, nah ini juga bisa. Garam Glauber, itu disebut dengan Glauber untuk penyimpanan matahari, mempertahankan suhu dalam rumah agar tetap hangat. Ini untuk negara dengan 4 musim kali ya, itu 4 musim itu kalau lagi musim panas, kalau kita kan nyari AC itu untuk mendinginkan suhu ruangan. Tapi kalau yang mengandung 4 musim itu ada namanya pemanas, ya kan? Karena kan suhunya cukup drastis tuh turunnya. Jadi butuh pemanas ruangan. Nah, nanti yang bisa dipakai itu adalah si garam Glauber ini atau
senyawa alkali kalau ketemu sama sulfat, contohnya adalah natrium sulfat. Nah, demikianlah pembahasan tentang kimia unsur untuk golongan gas mulia, golongan alkali, dan golongan alkali tanah. Diperhatikan dengan baik sifat-sifat dari kimia unsur. Pertemuan berikutnya kita akan membahas soal-soal yang ada di buku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.